Shalom saudara-saudaraku, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online House of Grace, The Kingdom of God. Saya ingin menyapa semua jemaat House of Grace, The Kingdom of God maupun anak-anak Tuhan yang menyaksikan tayangan video firman Tuhan ini. Selamat pagi, kiranya Tuhan Yesus memberkati, menyertai Anda dimanapun Anda berada. Nah, saudara-saudaraku, sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu sama-sama berdoa. Bapa, kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang begitu amat sangat mengasihi kami. Ini anak-anak-Mu Tuhan, kami datang bersimpul di bawah kaki-Mu, di bawah tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Kami ingin mendengarkan isi hati-Mu bagi kami. Mari Bapa, nyatakan isi hati-Mu bagi kami, sehingga kami boleh lebih lagi mengerti apa yang menjadi mau-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus yang ada di dalam kami, biarlah terus membukakan, menyatakan firman Tuhan yang kami terima, sehingga kami boleh lebih lagi mengerti apa yang menjadi mau-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Baik, selamat pagi. Nah, saudara-saudaraku, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Seiring dengan terjadinya pandemi yang berkepanjangan seperti saat ini, banyak saya melihat dan juga saya temui orang-orang, baik mereka yang notabene disebut anak-anak Tuhan maupun mereka yang tidak mengenal Kristus. Mereka mulai merasa gelisah dan stres dengan keadaan yang mereka sedang jalani saat-saat ini. Mereka tidak lagi dapat melihat adanya harapan akan membaiknya situasi dan kondisi di mana wabah corona ini amat sangat mengerikan. Semua orang merasa seakan-akan mereka masuk ke dalam terowongan yang begitu amat panjang dan seakan tidak ada ujungnya. Hanya kegelapan yang ada, tidak ada secerca sinar atau harapan yang dapat terlihat. Semua gelap. Mereka tidak lagi tahu apa dan bagaimana mereka harus berbuat. Mundur adalah mustahil. Akhirnya mereka hanya bisa bergerak maju ke dalam kegelapan dan ketidakpastian. Tidak sedikit dari mereka yang pasrah dan menyerah dan tak berdaya. Demikian juga yang terjadi dengan beberapa orang yang menyebut dirinya anak Tuhan, mengalami hal yang sama. Goncangan yang Tuhan izinkan saat ini benar-benar luar biasa, sehingga begitu banyak anak-anak Tuhan yang kasihnya mulai menjadi dingin dan hambar karena kesusahan yang begitu besar disertai dengan kebingungan anak-anak Tuhan yang seakan kehilangan harapan, membuat mereka menjadi dingin terhadap Tuhan. Nah, saudaraku, apa yang membuat mereka menjadi demikian? Hal ini disebabkan mereka tidak teguh berdiri di atas firman Tuhan. Tidak sedikit di antara kita yang menyepelekan firman Tuhan, di mana justru pada saat-saat seperti ini seharusnya kita lebih banyak membaca serta mendengar firman Tuhan maupun Injil yang benar, karena Injil adalah kekuatan Elohim. Dan ketika kita sering mendengar firman Kristus, maka imanmu akan teguh dan akan kokoh dan tidak akan roboh oleh badai seperti saat-saat ini. Kepercayaanmu kepada Kristus semakin berakar dalam, kuat dan kuat, sehingga kita menjadi teguh akan status kita di hadapan Bapa. Saudaraku, semalam ketika saya sedang asik membaca firman Tuhan dalam suatu perikop bacaan Alkitab setiap hari yang
kita adakan untuk jemaat House of Grace, The Kingdom of God. Tiba-tiba di saat saya membaca itu, Tuhan berkata kepada saya, anakku, saat-saat seperti ini, seperti pandemi inilah keadaanmu, aku memiliki suatu janji kepadamu. Dan inilah janjiku padamu. Kemudian, coba lihat apa yang sedang kau baca. Nah, saudaraku, pada waktu itu saya membaca satu ayat firman Tuhan dari Ulangan pasal 20 ayat yang pertama. Dikatakan di sana, apabila engkau pergi berperang melawan musuh-musuhmu dan melihat kuda-kuda dan kereta-kereta perang sebuah bangsa lebih banyak daripadamu, maka janganlah takut kepada mereka, sebab Yahweh Elohimmu yang telah membawamu keluar dari tanah Mesir menyertaimu. Saudaraku, ketika saya membaca itu, Tuhan berkata apa? Jangan kamu takut. Aku yang sudah membawa kamu keluar dari perbudakan di Mesir, perbudakan dosa. Aku telah membawamu keluar. Jangan kau takut ketika engkau menghadapi musuh yang begitu besar, kuda-kuda, kereta-kereta perang seperti saat-saat seperti ini. Musuh kita yang tidak terlihat begitu mencengkram. Tapi Elohim katakan, jangan kamu takut. Aku sudah membawa kamu keluar dari perbudakan Mesir. Aku sudah membebaskan kamu keluar dari perbudakan dosa. Itu sebabnya aku akan menyertaimu. Saudaraku, Anda mengerti, ada 10 tulah yang terjadi di Mesir ketika bangsa Israel akan keluar dari Mesir. 9 tulah. 9 tulah tidak mampu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tulah yang begitu dahsyat. Tapi apa yang terjadi? Hanya darah anak domba. Tulah yang ke-10, kematian anak sulung, disertai dengan tanda darah anak domba di abang pintu setiap rumah orang Israel. Maka bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Wow, hanya oleh tanda darah. Demikian juga kita. Kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darah anak domba di atas kayu salib. Itu memampukan engkau keluar dari perbudakan dosa. Haleluya. Engkau dimenangkan, engkau dibenarkan, engkau dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh korban Kristus. Amin. Saudaraku, banyak orang gagal paham tentang kasih karunia, bahwa kita yang sudah hidup di bawah kasih karunia bisa seenaknya berbuat dosa. Dia sepertinya mendapat SIM, surat izin melakukan dosa. Saudaraku, dengar baik, dosa justru tidak berkuasa lagi atas hidup kita karena kita hidup di bawah kasih karunia. Amin. Itu sebabnya Roma 6 ayat 14 katakan, dosa tidak akan berkuasa atas kamu, sebab kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah, di bawah kasih karunia. For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under the grace. Ketika engkau hidup di bawah kasih karunia, dosa tidak akan berkuasa atasmu lagi. Amin. Ketika engkau hidup di bawah hukum Taurat, dosa begitu menarik. Tetapi ketika engkau hidup di bawah hukum kasih karunia, kekudusan itu yang menjadi daya tarik yang luar biasa bagimu. Itu sebabnya dikatakan di ayat yang selanjutnya, Ulangan 20 ayat 2, apabila kamu menghadapi medan pertempuran, maka seorang imam harus tampil di depan dan berbicara kepada rakyat. Saudara perhatikan, setiap mereka menghadapi pertempuran, maka imam harus tampil. Apa maksudnya itu? Maksudnya begini, saudara, setiap kita menghadapi ujian peperangan yang begitu dahsyat, jangan lupa utamakan firman Tuhan. Utamakan firman Tuhan. Cari Tuhan.
dan engkau akan menjadi kuat. Dikatakan di sana ayat yang ketiga, dengarlah hai orang Israel, pada hari ini kamu menghadapi medan pertempuran melawan musuh-musuhmu. Jangan berkecil hati, jangan takut atau gentar, jangan gemetar dengan kehadiran mereka, sebab Yahweh Elohimmu, dialah yang berjalan di depanmu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu, untuk memberi kemenangan kepadamu. Saudaraku, ada satu jaminan yang luar biasa. Ketika engkau sudah ditebus dari perbudakan dosa, dari perbudakan Mesir, keluar, dan engkau menghadapi musuh yang begitu menakutkan, Elohim katakan, jangan takut, aku akan berjalan di depanmu. Karena apa? Karena kita adalah miliknya. Kita adalah kebenaran Elohim di dalam Kristus. Amin. Engkau bukan lagi orang berdosa. Engkau sudah ditebus dengan darah yang mahal. Saudaraku, perhatikan. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian yang seharusnya dapat diselesaikan kurang dari sebulan kalau kita mau mengambil jalan lurus dari Mesir ke tanah Kanaan, itu nggak sampai sebulan akan masuk. Saudaraku, tapi Elohim tahu bangsa Israel baru keluar dari perbudakan di Mesir. Jadi mental budak masih nempel. Jangan-jangan nanti mereka langsung berperang, maka mereka akan lari pontang-panting. Nah, karena mental mereka belum digembleng, saudaraku. Dan benar, dalam perjalanan mereka selalu katakan apa? Kalau kita membaca rentetan perjalanan, mereka selalu katakan apa? Mereka ingin kembali ke Mesir. Bahkan demikian juga bagi anak-anak Tuhan yang tidak konsisten, yang tidak fokus kepada Kristus. Kadang-kadang kita masih ingin kembali ke kehidupan lama kita. Itu sebabnya Yesus katakan, tetap fokus kepada firman Tuhan, fokus kepadaku, maka engkau akan berjalan di atas segala kemustahilan. Amin. Saudaraku, Tuhan mau di saat-saat seperti ini adalah lebih baik bagi kita banyak mendengar firman Tuhan daripada melihat kepada apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Sebab dengan engkau membaca firman Tuhan, kita dapat memahami betapa Bapamu sangat mengasihimu. Seringkali kita merasa sok tahu akan kasih Bapa. Kita selalu katakan, ya aku tahu Bapa mengasihi aku. Tapi kita tidak pernah memahami kasihnya yang begitu besar dan tanpa syarat. Dia berikan dirinya untuk segala dosa kita tanpa syarat. Itu adalah suatu anugerah yang besar. Unconditional love. Saudaraku, kita harus tahu bahwa Bapa Elohim tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Itu sebabnya Yesus berkata, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Saudaraku, kenapa Yesus katakan itu? Seringkali kita bertanya, mana Tuhan, mana pertolongannya? Tapi Yesus katakan, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Ada satu kisah, pada satu hari, Yesus naik ke sebuah perahu bersama murid-muridnya dan berkata kepada mereka, mari kita berlayar ke seberang. Dan ketika mereka sedang berada di tengah danau, tiba-tiba turunlah angin topan yang begitu dahsyat ke danau itu, dan banyak air masuk ke dalam perahu itu sehingga mereka dalam keadaan bahaya. Lalu para muridnya, sedangkan Yesus tertidur di buritan, dan murid-muridnya datang kepada Yesus, dia katakan, guru, kita celaka, katanya. Di ayat yang lain dikatakan, guru, tidak pedulikah kita binasa? Mereka membangunkan Yesus. Kemudian Yesus bangun dan dia berdiri dan dia katakan, diam, tenanglah. Dan gelombang itu pun berhenti, menjadi teduh, sangat teduh. Kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, di manakah imanmu? Saudaraku,
Elohim selalu bersama kita. Jangan kita menjadi panik, menjadi orang yang seperti tidak memiliki kepercayaan. Dan nanti Elohim tanya, di manakah imanmu? Percayalah bahwa Dia ada selalu bersama dengan kita. Dia ada di dalam kita. Dan percayalah, pertolongannya, perlindungannya pasti terjadi untuk anak-anaknya. Amin. Elohim menyertaimu bukan hanya dalam masalah-masalah keselamatanmu, tapi lebih dari itu, segala apa kebutuhanmu itu ada di dalam pantauan Elohim. Itu sebabnya Elohim katakan, Yesus katakan, lihatlah burung di udara, mereka tidak menabur dan tidak menuai, tetapi diberi makan oleh Bapamu di sorga. Apalagi engkau, bukankah engkau lebih berharga daripada burung-burung itu? Hai kamu yang tidak percaya, percayalah. Amin. Ada satu kisah ketika Elohim berbicara kepada Abraham. Dia katakan begini, di Kejadian pasal 22, ya, dikatakan begini, Abraham, ambil anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Saudaraku, ketika saya membaca ini, saya merasa sepertinya Elohim, Tuhan, sedikit menggoda Abraham. Dia katakan, ambil anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Saudaraku, Tuhan ingin melihat bagaimana dia menggoda Abraham. Apakah Abraham akan tetap percaya kepada Kristus, pada Elohim? Pertanyaan saya, kenapa kok anak yang tunggal? Bukankah Abraham punya anak Ismail? Tapi saudara perhatikan, kita kembali mundur sedikit ke Kejadian 17 ayat 18. Ketika Elohim akan memberkati Abraham, dia waktu itu Ishak belum lahir, dan dia berkata apa kepada Elohim? Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Ismail yang didapat dari pembantunya yang namanya Hagar, ya. Dia tawarkan itu kepada Elohim. Tapi perhatikan apa yang Elohim katakan di ayat yang ke-19. Tetapi Elohim berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Perhatikan, Bapa hanya mau membuat perjanjian dengan anak tunggal Abraham, yaitu Ishak. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia. Di ayat yang ke-16 pasal 22 bahkan dikatakan, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian. Artinya begini saudaraku, ketika itu waktu Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, dan Abraham tanpa ragu membawa Ishak untuk dipersembahkan. Dan ketika dia akan membunuh Ishak, Elohim katakan, stop. Berarti aku tahu engkau sangat setia kepadaku. Dan dikatakan, aku bersumpah demi diriku sendiri. Elohim bersumpah. Saudaraku, Elohim sebetulnya tidak perlu bersumpah. Dia cukup katakan, aku akan memberkati engkau. Selesai. Karena Elohim tidak pernah berbohong. Kitalah yang seringkali harus bersumpah. Itu pun kadang-kadang tidak kita lakukan.
Tapi ketika Elohim bersumpah, dikatakan, aku bersumpah demi diriku, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa mendapat berkat. Perhatikan saudaraku, Elohim bersumpah kepada Abraham untuk janjinya bahwa dia akan memberkati Abraham. Wow, luar biasa saudaraku. Kenapa Elohim bersumpah? Untuk meyakinkan, dia menurunkan levelnya menjadi sama seperti manusia. Dengan begitu dia mengatakan, aku bersumpah. Supaya apa? Supaya kita yang menikmati janji itu dengan yakin, percaya bahwa Elohim pasti akan menepati janjinya. Bahkan itu sudah diikat dengan sumpah. Tidak ada yang melebihi daripada Elohim. Dia bersumpah atas dirinya. Artinya apa? Dia tidak akan pernah ingkar. Amin. Haleluya. Inilah janji Elohim kepada Abraham, bahwa engkau akan masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah. Perhatikan, dengan sumpah. Di Ulangan 6 ayat 10, ini hal yang luar biasa saudaraku. Yahweh Elohimmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, sumur-sumur yang untuk kau minum tapi yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Itu semua disediakan. Artinya apa? Bangsa Israel tidak perlu melakukannya dengan jerih payah. Elohim memberikan satu kota perhentian. Amin. Dia yang sudah membawa engkau keluar dari perbudakan dosa, perbudakan Mesir, dia memberikan satu tempat perhentian. Berhenti dengan segala usahamu mencari perkenanan Elohim. Aku sudah menganugerahkan kebenaran kepadamu. Haleluya. Engkau sudah dibenarkan. Ingat baik-baik. Engkau sudah dibenarkan. Engkau sudah dikuduskan oleh darah anak domba Elohim. Wow. Kalau darah anak domba pada zaman Israel dulu bisa menghapus hanya 1 tahun, menutupi dosamu setahun. Terlebih lagi, darah yang amat sangat mahal, darah anak domba Elohim yang terkorban di atas kayu salib, itu menghapuskan segala dosamu, dosa masa lalu, dosa saat ini, bahkan dosa-dosa yang akan kau perbuat sudah dihapus semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh korban Kristus. Amin. Haleluya. Itu janjinya. Nah, saudaraku, janji Elohim kepada kita itu dilakukan dengan sumpah, diikrarkan dengan sumpah bahwa dia akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit, dan oleh karena keturunanmu semua bangsa di bumi mendapat berkat. Siapa keturunanmu? Halo, kita anak-anak Bapa. Amin. Janji itu direalisasikan melalui iman. Kita baca Roma 4 ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia. Perhatikan, bukan karena hukum Taurat diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa Abraham akan memiliki dunia, ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Amin.
Sebab jika mereka mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Elohim, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Saudaraku, kalau engkau mengharapkannya dari hukum Taurat, Elohim katakan sia-sia iman itu dan batal janji itu. Haleluya. Kita baca dari Ibrani pasal 6 ayat yang ke-13. Sebab ketika Elohim memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Dan Abraham menantikan itu dengan sabar, dan dia percaya dia memperoleh janji itu. Haleluya. Amin. Itu sebabnya kita yang sebagai anak-anak Abraham, kita harus percaya Elohim sudah menjanjikan dengan sumpah bahwa dia akan memberkati Abraham beserta keturunannya. Itu janjinya, bahkan dilakukan dengan sumpah. Supaya apa? Supaya kita tuh tetap teguh. Kita yakin, kita percaya di saat kita melihat peperangan, kita melihat situasi yang menakutkan, engkau akan tetap teguh dan percaya Elohim sudah menjanjikannya dengan sumpah bahwa dia akan memberkati aku. Dia sudah akan memberkati anak-anak Abraham dengan sumpahnya. Saudaraku, perhatikan ini. Engkau adalah pewaris dari nubuatan itu, dari perjanjian yang telah diberikan Elohim kepada Abraham. Dia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Sebagaimana Abraham percaya kepada Elohim, dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Maka ketahuilah, kita yang memiliki iman adalah anak-anak Abraham. Amin. Maka ayat Galatia 3 ayat 9 katakan, maka mereka yang beriman akan diberkati bersama Abraham yang beriman. Wow, haleluya. Engkau yang beriman akan diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Amin. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Elohim. Saudaraku, jangan pernah takut. Janji berkat Abraham itu adalah milikmu hari ini. Itu dijanjikan oleh Elohim dengan sumpah. Itu sebabnya jangan pernah gentar. Itu sebabnya Elohim katakan, jangan pernah takut. Aku Elohimmu menyertaimu. Jadi berfokuslah kepada kebaikan Tuhan. Saya teringat satu ayat yang ada lagu dinyanyikan, berkata begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu di Mazmur 23 ayat yang pertama dan selanjutnya. Itu Mazmur Daud yang begitu luar biasa. Dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Siapa yang membawa kita ke rumput hijau? Dia Elohim, dia gembala kita, Yesus Kristus. Membawa kita ke rumput yang hijau, membimbing kita ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun, perhatikan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Saudaraku, di saat Anda diperhadapkan dengan sebuah tantangan, persoalan, kebutuhan yang mendesak, di mana fokus Anda?
Apakah Anda berfokus kepada situasi dan kondisi Anda saat itu, atau kepada kebaikan-kebaikan Tuhan? Fokuslah kepada kebaikan Tuhan. Percayalah, ketika Anda belajar untuk selalu fokus kepada kebaikan-kebaikan Tuhan, saya percaya engkau akan mengalami terobosan-terobosan hidup yang luar biasa. Contoh, lihat Petrus. Ketika badai menghantam dia di tengah laut, dan dia berjalan di atas air. Kenapa dia bisa berjalan di atas air? Karena fokus dia hanya kepada Kristus. Dia fokus hanya kepada Yesus. Tapi di saat dia mulai bimbang, dia tidak lagi fokus kepada Kristus, dia tenggelam. Saudaraku, Anda diberkati bukan karena Anda baik, tetapi Anda diberkati karena Tuhan baik. Itu sebabnya Mazmur 23 ayat yang 5 berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Ketika lawan-lawanmu ada di depanmu, Corona, COVID-19 ini ada di depanmu, yang begitu menakutkan, Elohim menyediakan makanan, hidangan bagimu. Amin. Dan dia akan mengurapi kepalamu dengan minyak, sehingga engkau menjadi kuat, engkau menjadi segar. Itu sebabnya fokus hanya kepada kebaikan-kebaikan Kristus. Fokus hanya kepada firman Tuhan. Hukum Taurat berkata Anda akan diberkati Tuhan jika Anda baik. Tapi kasih karunia Elohim berkata Anda diberkati Tuhan bukan karena Anda baik, tetapi karena Tuhan baik. Saudaraku, perhatikan ini. Meskipun mungkin Anda sering tidak setia, tapi percayalah, kesetiaannya, kebaikannya, Anda selalu dijaga dan diberkati Tuhan. Bahkan ketika engkau jatuh pun, engkau tetap berharga di matanya. Engkau tetap dijaga, dilindunginya. Engkau tetap akan diberkati Tuhan. Bukan karena susah payah, kerja keras untuk selalu baik di mata Tuhan. No, tetapi Anda diberkati karena berkat anugerah dari Tuhan. Itu sebabnya Amsal berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan engkau kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhan yang akan mengejar Anda, bukan Anda yang mengejar berkat. Sebagai penutup, ayat yang terakhir, Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku, perhatikan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Saudaraku, ketika saya mengutip Mazmur 23 ayat 6 ini dan membaca dalam bahasa Ibraninya, mengikuti itu di dalam bahasa Ibrani adalah radaf, yang artinya memburu. Jadi saudaraku, Tuhan adalah gembala atau Bapa yang baik. Dia akan membuat berkat-berkat akan memburu Anda dimanapun Anda berada. Haleluya. Pernahkah saudara perhatikan? Ketika Anda masuk ke suatu tempat, misalnya ke satu restoran, pada saat itu restoran itu kosong. Mungkin Anda tidak terlalu perhatikan. Tapi setelah engkau duduk, memesan makanan dan makan, tiba-tiba orang datang memenuhi restoran itu. Dimanapun Anda berada, berkat Tuhan memburumu. Demikian juga dengan berkat Abraham, yang dijanjikan dengan sumpah, itu adalah milikmu. Jadi jangan pernah takut. Berkat Abraham yang dijanjikan dengan sumpah adalah milikmu. Setiap engkau merasa gelisah, ingatkan, berkata kepada Elohim, Bapa, engkau sudah menjanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangku Abraham, bahwa engkau akan memberkati keturunan-keturunannya. Siapa keturunan Abraham? Kita adalah keturunan Abraham. Amin. Karena kita adalah orang percaya.
percaya kepada Kristus. Kalau engkau milik Kristus, engkau juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Bapa. Amin. Haleluya. Jangan pernah takut. Tetap teguh, percaya, berkat Abraham adalah milikmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami percaya berkat Abraham adalah milik kami. Kami tidak akan pernah takut menghadapi apapun juga. Kami tidak akan takut dengan apa yang akan kami makan besok. Sebab Engkau sendiri berkata, lihat burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, tetapi diberi makan oleh Bapamu. Apalagi Engkau yang begitu amat sangat dikasihi, Bapa akan menyediakan segala kebutuhanmu. Jangan pernah takut akan masa depanmu. Kami tidak akan takut dengan masa depan kami, Bapa, sebab masa depan kami ada di tangan-Mu. Engkau merancangkan rancangan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih, Bapa. Kami akan selalu teguh bersama-Mu, ya Bapa. Pegang tangan kami, Bapa, jangan pernah lepaskan. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima semua berkat Abraham hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Nah, saudara-saudaraku, apabila engkau diberkati dengan tayangan video firman Tuhan ini, jangan lupa tekan like dan bagikan ke saudara-saudara kita seiman yang lainnya, supaya mereka pun dapat merasakan berkat yang Anda terima. Dan tekan subscribe supaya Anda tidak terlewatkan untuk video-video terbaru yang akan datang. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.